Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi kimia kelas 10, yaitu menentukan periode dan golongan dari suatu unsur. Nah, kita akan menentukan kira-kira unsur itu masuk dalam golongan A atau golongan B. Nah, di sini saya sudah sediakan ada 7 soal yang akan kita bahas. Kita lihat dulu untuk yang pertama ya, atau soal yang pertama. Di sini diketahui unsur N atau nitrogen dengan nomor atomnya adalah 7. Nah, di sini kita akan menentukan kira-kira unsur N ini masuk dalam periode yang keberapa dan golongan apa gitu ya, apakah golongan A atau golongan B. Langkah pertama yang harus kalian lakukan tentu saja mengkonfigurasikan elektron yang ada pada unsur N. Nah, jadi kalau di sini 7 ya, 7 ini menunjukkan nomor atomnya. Nomor atom itu sama dengan jumlah elektronnya. Jadi kalau nomor atomnya 7, maka jumlah elektronnya juga akan sama dengan 7. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasikan saja. Di sini, untuk konfigurasinya sendiri kita menggunakan aturan Aufbau. Jadi, aturan Aufbau ini pengisian elektronnya itu didasarkan pada subkulitnya, yaitu subkulit S, ya, di mana pada subkulit S itu sendiri maksimal elektronnya adalah 2. Kemudian ada subkulit P, di mana jumlah maksimal elektron pada subkulit P itu adalah 6. Kemudian subkulit D, jumlah maksimal elektronnya adalah 10. Dan kulit F itu jumlah maksimal elektronnya adalah 14. Nah, jadi kita isi dulu dari atas ya. Paling gampang gunakan panah seperti ini. Jadi kita mulai dari 1S2, kalian tinggal pindahkan 1S2. Jadi angka 1 yang di depan ini menunjukkan kulitnya, ya, artinya dia terletak pada kulit yang keberapa? Pada kulit yang pertama gitu ya. Kemudian S ini menunjukkan subkulitnya, berarti dia terletak pada subkulit S. Sedangkan 2 ini menunjukkan jumlah elektronnya. Jadi pada kulit yang pertama, pada subkulit S itu baru terisi 2 elektron, sedangkan tadi dia harus 7 elektron. Nah, lanjut lagi setelah 1S2, kalian pindahkan lagi panahnya ke bawah. Berarti panahnya mengenai 2S2. Pindahkan lagi 2S2. Nah, sekarang kita hitung dulu elektronnya ada berapa. Di sini sudah terisi 2, di sini sudah terisi 2. Berarti 2 kalau kita tambah 2 berarti sudah 4 elektron. Sedangkan N itu memiliki 7 elektron. Berarti sisanya tinggal 3 gitu ya. Nah, kemudian pindah lagi nih panah yang berikutnya. Nah, jadi jangan mulai dari bawah ya, jadi harus mulai dari atas nih, atau dari pangkal panahnya. Nah, jadi setelah 1S2, 2S2, berarti harus lanjut ke 2P6. Nah, di sini kalian jangan langsung tuliskan 2P6, karena kalau 2P6 menyebabkan jumlah elektronnya akan berlebih, ya kan? Sedangkan kita tadi sisanya, atau sisa elektron itu tinggal 3. Jadi, kita harus menuliskan 2P3, jadi bukan 2P6 gitu ya. Nah, di sini kita terhenti sampai 2P3. Coba kita hitung elektronnya, 2 ditambah 2, 4, ditambahkan dengan 3, maka hasilnya adalah 7. Nah, ini adalah konfigurasi elektron untuk unsur N dengan jumlah elektronnya adalah 7. Nah, setelah kita konfigurasikan, maka akan gampang bagi kita untuk menentukan periode dan golongan dari unsur N tersebut. Perhatikan untuk periode. Nah, periode itu gampang. Menentukan periode atau N ini terletak pada periode yang keberapa? Gampang. Lihat saja kulit yang terbesarnya. Nah, kulit terbesar di sini, ingat ya, angka yang berada di depan ini menunjukkan kulitnya. Jadi ini kan kulit pertama dan ini adalah kulit yang kedua. Jadi kulit yang terakhir gitu ya, atau kulit terbesarnya ada di kulit yang kedua. Maka periodenya artinya unsur N itu terletak pada periode yang kedua. Oke, gampang ya. Kalian tinggal lihat saja angka yang berada di depan ini. Cari angka yang paling besar. Itu menunjukkan kulit terluarnya atau kulit terbesarnya. Nah, bagaimana dengan golongan? Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan untuk golongan ya, karena dia ada syarat-syaratnya. Kapan dia masuk dalam golongan A, kapan dia masuk dalam golongan B. Nah, sekarang kita coba hapus dulu ya. Kita lihat kriterianya tadi, periode. Nah, sebagai catatan kalian, bahwa periode itu dilihat dari kulit terluar ya, atau kulit terbesarnya. Kemudian untuk golongan A, nah ini perhatikan. Ini ciri-ciri ya, unsur itu termasuk dalam golongan A atau syaratnya, katanya jika orbital, maksudnya jika subkulit ya, pada kulit terluarnya itu adalah S atau SP. Nah, maksudnya, kalian lihat dulu, kulit terluarnya tadi kulit berapa? Kulit yang kedua ya, jadi kalau kita lingkari, nah ini kan, nah karena
ada dua subkulit ya yang terletak pada kulit kedua. Jadi kalian harus lingkari nih semuanya. Nah, jadi jangan diambil yang terakhir saja karena dia sama-sama dua di sini. Nah, kemudian kita lihat apakah subkulitnya itu adalah S atau SP. Dia masuk dalam mana? Nah, ternyata dia masuk dalam kategori ini yaitu SP. Coba perhatikan. SP. Nah, kalau dia SP berarti otomatis dia masuk dalam golongan A atau S saja misalnya gitu ya. Nanti kita lihat di contoh soal yang kedua. Nah, karena dia subkulit yang terakhirnya itu adalah SP, maka kalian tinggal tambahkan aja nih yang saya lingkari ini. Berarti elektron yang berada di atasnya kalian tambahkan 2 gitu ya. 2 kita tambahkan dengan elektron yang ada pada subkulit P yaitu 3. 2 tambah 3 itu kan hasilnya 5. Jadi otomatis dia termasuk dalam golongan 5A. Golongan kita tuliskan dalam huruf Romawi. Oke, paham ya? Kapan dia termasuk dalam golongan A? Kalau subkulit ya pada kulit terluarnya itu adalah S atau SP. Nah, sekarang kita coba menentukan periode dan golongan dari unsur Mg lagi. Coba ya, Mg dengan nomor atom 12 artinya elektronnya juga akan sama dengan 12. Oke, kita coba hapus dulu. Nah, kalian bisa ingat ya kalau golongan A tadi subkulit terluarnya harus S atau SP. Oke, kita coba hapus dulu, kita tulis ulang ini aturan Aufbau tadi. Kita coba konfigurasikan dulu ya. Kita mulai dari 1S2, kalian bisa pindahkan di sini 1S2. Lanjut lagi ya di sini 2S2, oke, di sini 2S2. Oke, buat panah lagi, mulai dari ujung lagi ya, atau dari atas 2P6, oke, 2P6. Kemudian kita hitung dulu nih sebelum kita lanjutkan. 2, kita tambah 2, 4, kita tambah 6, itu kan 10. Sedangkan elektronnya harus 12. Nah, ini baru 10 nih yang kita isi, berarti sisanya tinggal 2. Tadi setelah 2P6 berarti 3S2. Nah, ini pas ya, 3S2. Coba kita hitung lagi, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12. Nah, inilah konfigurasi elektronnya. Sekarang untuk menentukan periode, gampang ya. Kalian tinggal lihat kulit terbesarnya atau angka yang berada di depan ini. Ternyata angka terbesarnya gitu ya, atau kulit terluarnya atau terbesarnya adalah 3. Berarti dia terletak pada periode ketiga. Nah, untuk golongan, kalian lihat lagi nih. Untuk golongan, kalian cari kulit terbesarnya tadi ya, kulit terluarnya. Karena dia berhenti pada kulit ketiga, yang terbesarnya adalah 3, kalian lingkari nih. Nah, kan cuma ada 1 kan kulit 3-nya. Kalau tadi, kenapa kita lingkari keduanya? Ya, karena kulit yang keduanya ada 2 nih, jadi harus dilingkari semuanya. Nah, ini kan cuma sendirian ya, jadi yang dilingkari hanya pada kulit terluar saja, itu angka 3. Nah, kalian lihat, katanya apa tadi kalau dia golongan A? Kalau subkulit terluarnya S atau SP. Nah, di sini dia hanya S saja. Berarti bisa dipastikan dia masuk dalam golongan A gitu ya. Golongan berapa? Lihat aja nih jumlah elektronnya. Jumlah elektron terluarnya berapa ini? 2 ya, atau angka yang di atasnya 2. Kalian tulis ini berarti dia masuk dalam golongan 2A. Nah, gampang ya. Jadi, ingat kalau dia termasuk dalam golongan A, subkulit ya pada kulit terluarnya itu harus S atau SP. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kita coba bahas lagi soal yang ketiga atau soal yang C. Ini ada unsur Sr ya dengan nomor atomnya yaitu 38. Kita coba cari apakah Sr ini masuk dalam golongan A ataukah golongan B. Nah, kita masih gunakan aturan Aufbau. Kita coba ya mulai dari 1S2. Kalian pindahkan di sini 1S2. Lanjut lagi 2S2. Oke, pindahkan lagi 2S2. Buat panah lagi ya. Nah, harus mulai dari atas ya. 2P6 terus lagi 2P6. Kemudian di sini ada 3S2. Oke, kita hitung dulu ya. Ini kayaknya masih jauh ya. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Oke, masih bisa kita lanjutkan. Buat panah lagi. Buat panah lagi harus mulai lagi dari 3P6. Kemudian lanjut lagi dengan 4S2. Oke, kita coba hitung lagi sebelum kita lanjutkan. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2, 20. Oke, masih bisa ya. Kita buat lagi nih panah berikutnya. Nah, berarti kita mulai dari 3D. 3D berapa? Nah, hati-hati. Kita tadi sudah mengisi berapa? 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10.
tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Berarti masih bisa isi 10 di sini ya. Kalau kita isi 10, berarti hasilnya sudah 30. Berarti sisanya tinggal 8. Nah, berarti bisa nih dilanjutkan setelah 3D10 berarti 4P6. Oke, setelah 4P6 berarti berhenti di 5S2. Coba kita hitung ulang ya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 10, 30, tambah 6, 36, tambah 2, 38. Berarti konfigurasinya terhenti sampai 5S2. Nah, sekarang kita cari nih periodenya, ya kan? Nah, periode yang keberapa? Lihat aja nih kulit yang terbesarnya. Kulit yang terbesarnya ada di kulit yang kelima. Berarti periodenya bukan 4 ya. Nah, periodenya itu, oke, kita ralat ya. Periodenya itu adalah periode yang kelima. Nah, oke, kita tulis ya. Oke, periode yang kelima. Nah, bagaimana dengan golongannya? Nah, untuk golongannya kalian perhatikan dulu. Kita lihat ya di sini kulit terluarnya berapa ini? Kulit terluarnya adalah kulit yang kelima. Nah, kalau kita lingkari, nah gitu ya. Ternyata dia ada di orbital S. Ingat ya, kalau dia golongan A tadi, kalau tidak S berarti SP. Kalau di sini kan PS. Nah, kalau PS ya nggak berlaku ya. Yang berlaku itu SP atau S saja. Nah, ternyata pada kulit yang di luarnya itu ya, atau pada kulit yang kelimanya itu hanya satu saja ya. Artinya subkulit yang ada pada orbital yang atau subkulit yang kelima, di mana jumlah elektronnya itu adalah 2. Jadi kita bisa pastikan bahwa unsur Sr ya dengan nomor atom 38 itu dia masuk dalam golongan 2A dengan periodenya yaitu 5. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi soal yang ke 4 ya. Nah, ini ada golongan V dengan nomor atomnya adalah 23. Nah, kita coba konfigurasikan lagi. Oke, kita tulis ulang ya. Hati-hati ini jumlah elektronnya adalah 23. Kita mulai dari 1S2. Kalian pindahkan 1S2. Lanjut lagi panah berikutnya. 2S2. Oke, 2S2. Lanjut lagi panah berikutnya. 2P6. Tulis lagi ya, 2P6. Kemudian 3S2. Lanjut lagi panah berikutnya. 3P6. Oke, lanjut lagi. 4S2. Coba kita hitung dulu ya sebelum kita pindahkan panahnya. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2. Ya, tambah 2 berapa? 20 ya. Berarti tinggal sisanya di 3. Nah, oke, kita lanjut nih panah berikutnya. Berarti kita mulai lagi dari 3D. 3D berapa? 3D di 3. Kenapa? Jangan 3D10 ya. Karena di sini jumlahnya adalah 23. Makanya di sini harus tulis 3 supaya jumlahnya pas nih 23. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2, 20. Tambah 3, 23. Nah, jadi pas. Sekarang kita cari nih periodenya. Kira-kira dia masuk periode yang berapa? Lihat nih kulit yang terbesarnya. Kulit yang terbesarnya ada di kulit keempat. Maka periodenya itu adalah, atau dia terletak pada periode yang keempat. Nah, untuk golongan sendiri, perhatikan ya. Untuk golongan sendiri, karena pada kulit terakhirnya atau pada kulit terluarnya itu sudah muncul subkulit D, maka ada kemungkinan ini dia termasuk dalam golongan B. Ya, jadi kuat dugaan gitu ya bahwa dia termasuk dalam golongan B karena pada pengisian terakhir ini kulit D-nya udah muncul. Nah, apa sih ciri-ciri atau syarat suatu unsur itu masuk dalam golongan B? Kita lihat nih syaratnya. Itu golongan B. Nah, kalian perhatikan ya di sini. Kalau bentuknya atau kalian tinggal cek dua subkulit terakhir ya. Nah, kalau subkulit terakhirnya dalam bentuk SD, nah ini kan dalam bentuk SD kan, dua terakhirnya, ya kan, SD. Nah, kemudian lihat nih, kalau di sini N atau koefisien ya, atau angka di depan S ini N, maka angka di depan D-nya harus N kurang 1. Coba kita cek. Di sini angka di depan S-nya 4. Berarti kalau angka di depan D-nya harus 4 kurang 1 kan? Berarti 3, berarti tepat ya, sesuai. Nah, kalau dia di sini ya, kalau elektronnya sini 2, dan di sini 1, untuk S-nya 2, D-nya 1, kan 2 tambah 1, 3. Berarti dia masuk dalam golongan 3B. Kalau NS2, N kurang 1, D-nya 2, nah kalau kita tambahkan 2, kita tambah 2 kan 4 ya, berarti dia masuk dalam golongan 4B.
Kalau NS2, kemudian N kurang 1D-nya 3, berarti dia masuk dalam golongan 5B. 2 tambah 3, 5B. Kalau NS-nya 2, kemudian N kurang 1, kemudian di D-nya ini 4 ya, maka dia masuk dalam golongan 6B. Nah, ini bisa juga dituliskan NS1, D5 ya, artinya D-nya itu setengah penuh gitu ya. Jadi NS1, D5 boleh juga, karena 1 tambah 5 juga 6. Nah, kalau seandainya di sini NS2 ya, N kurang 1 D-nya 5, otomatis dia 7B. Kalau NS2, N kurang 1 D-nya 6, berarti dia masuk dalam, dia masuk dalam 2 tambah 6 kan 8 ya, berarti dia masuk dalam 8B. Nah, untuk yang unsur termasuk dalam 8B itu ada ketentuan lain ya. Misalkan artinya tidak hanya 2 tambah 6 saja, tapi kalau 2 N kurang 1. Nah, kalau 2 tambah 7 kan 9 ya. 9B kan nggak ada golongan 9B. Atau misalnya NS2, NN1, D-nya 8. Nah, 2 tambah 8 kan 10 kan. Nah, artinya tidak ada juga nih golongan 10B. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti ini masuk dalam golongan 8B. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau untuk NS2 D6 itu dia 8B, atau NS2 7 dia juga 8B, atau NS2 8 dia juga 8B. Nah, bagaimana kalau NS2 N kurang 1 D-nya 9? Karena 2 ditambah 9 itu kan 11 ya, berarti dia masuk dalam golongan 1B. Kalau NS2 N kurang 1-nya 10 gitu ya, berarti dia masuk dalam golongan 2B. Nah, kalau NS2 D11 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena jumlah elektron maksimal yang ada di D itu 10 dan maksimal yang ada di S itu adalah 2. Jadi ya sampai di sini saja. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya pada golongan B. Nah, jadi kita lihat di sini kalau kita lihat konfigurasi elektronnya tadi, 2 kulit terakhirnya gitu ya. Kalau kita lihat 2 kulit terakhirnya itu kan bentuknya SD kan, sama ya, SD. Kalau di sini N, ini N kurang 1. Kalau ini 4, berarti ini 4 kurang 1, 3, berarti tepat ya. Nah, oke. Nah, ini ya salingkari. Nah, jadi kita bisa pastikan nih ini adalah golongan B. Nah, tapi dia golongan berapa B gitu ya. Kita lihat nih elektronnya. Kalian tinggal tambahkan aja. 2 kalian tambahkan dengan 3, 5. Maka dia masuk dalam golongan 5B. Nah, gampang ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi contoh soal untuk X26 ya. Nah, untuk X26 itu kita coba konfigurasikan lagi. Mulai dari 1 S2, nah kemudian 2 S2 ya. Kemudian, nah lanjut ya, 2P6, 3 S2, 2P6, 3 S2. Kemudian lanjut lagi, 3P6, 4 S2, 3P6, 4 S2. Kemudian 3D6 nih terakhirnya. Jadi setelah 4 S2, kita isinya 3D. Dengan D10 ya, menyesuaikan dengan jumlah elektron di sini. Di sini 3D6 bisanya. Coba kita hitung. 2 tambah 2, 4, tambah 6, itu 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 6 berarti 26. Jadi pas ya. Nah, kira-kira dia masuk periode yang keberapa? Lihat aja nih kulit terbesarnya. Iya, dia masuk dalam periode yang keempat. Sedangkan golongannya, nah lihat lagi, karena pada kulit terakhirnya muncul subkulit D, berarti ini termasuk dalam golongan. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu 2 elektron terakhirnya nih. Nah, 2 elektron terakhirnya kira-kira mengikuti pola yang kita tuliskan tadi tidak? Iya ya, atau mengikuti ciri-ciri dari golongan B tidak? Iya, karena di sini sudah SD. Nah, karena di sini N 4, berarti ini N kurang 1, berarti 4 kurang 1, 3. Nah, berarti dia memenuhi syarat untuk golongan B. Nah, kalian tinggal hitung saja sebenarnya. Jadi 2 kalian tambahkan 6. 2 tambah 6 berapa? 2 tambah 6 itu hasilnya adalah 8. Jadi dia masuk dalam golongan 8B. Untuk memastikan apakah jawaban kita betul atau tidak, kalian bisa cek di sistem periodik unsur ya. Cari aja unsur yang nomor atomnya 26, apakah betul termasuk periode keempat atau golongan 8B. Nah, pasti betul. Nah, sekarang soal yang berikutnya katanya X ya. X-nya 47 nih. X atau Y tadi ya, oke nggak masalah ya apakah X atau Y, terpenting di sini adalah nomor atomnya ya. Nah, di sini unsur X itu nomor atomnya adalah 47, sama kita konfigurasikan lagi ya. Kita mulai dari 1S2, oke kita tuliskan di sini 1S2, 2S2, oke sorry ini seharusnya 2S2 ya, bukan 1S2, oke kita ralat ya, 2S2, kemudian lanjut lagi 2P6, 3S2, kemudian 3P6, 4S2,
Kemudian lanjut lagi 3D 10, 4P 6, 5S2. Oke, kita hitung dulu ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 8 tambah 6 18, tambah 2 20, tambah 10 30. 30 tambah 6 36, tambah 2 38. Oke, berarti masih bisa dilanjutkan nih sampai 4D. Nah, jadi kan habis di 5S2 tadi ya. Berarti lanjut lagi nih mulai dari atas lagi. 5D, jangan 5D 10, tapi jangan 4D 10 ya, tapi 4D 9 supaya jumlahnya pas nih 47. Jadi 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20, tambah 10 30 ya, 30 tambah 6 36, 36 tambah 2 38 ya 38 tambah 9 ya, jadi hasilnya pas ya 47. Kita lihat lagi nih, karena pada subkulit terakhirnya ini muncul dia juga, berarti ini adalah periodenya dulu ya. Periodenya kira-kira dia kulit terbesarnya berapa, 5, berarti dia terletak pada periode yang kelima. Sedangkan golongannya, nah karena pada elektron terakhirnya muncul D, berarti dia golongan, kita lihat dulu nih apakah sebelum D ini S. Oh iya, ternyata dia S ya. Nah, ini kan berarti SD. Kita lihat kalau dia 5 di sini, berarti ini harus 5 kurang 1, berarti 4 ya. Betul, berarti tinggal tambahkan aja. 2 tambah 9 kan 11. Tapi nggak mungkin golongan 11B ya, menurut aturannya tadi. Kalau 2, nah kalau 2 NS2, N kurang 1 D-nya 9, berarti 2 tambah 9 kan 11, berarti dia golongan 1B. Kalau NS2, N kurang 1, D-nya 10, berarti dia golongan 2B. Atau kalau jumlah elektron S dan D-nya 12, berarti dia masuk dalam golongan 2B. Nah, kira-kira 2 dan 9 masuk golongan berapa? Iya, dia masuk dalam golongan 1B. Jadi unsur X dengan nomor atom 47, dia masuk dalam golongan 1B. Nah, untuk unsur yang terakhir tadi, atau pada unsur yang ketujuh tadi ya, kalian bisa coba cari sendiri. Dan jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.